Benarkah Syiah pengikut Abdullah bin Saba atau Yahudi? Ibnu Saba, dia menyebarkan syubhat, ya. Ini muncul di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia menyebarkan syubhat tatkala Ali bin Abi Thalib, ya, mau meninggal, atau tatkala Nabi SAW mau meninggal dunia, maka Nabi telah mewasiatkan yang jadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Kisah Abdullah bin Saba dalam literatur Ahlus Sunnah bersumber dari Sa'if bin Umar At-Tamimi yang wafat pada tahun 170 Hijriah. Mari kita lihat pandangan ulama jarh dan ta'dil Ahlus Sunnah terhadap Sa'if bin Umar berikut ini. Dalam kitab Wafi Al-Wafiyah karya As-Sofadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab As-Syafi'i, jilid 16 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, cetakan pertama tahun 2000, halaman 39. As-Sofadi berkata, Sa'if bin Umar At-Tamimi Al-Asadi, penulis kitab Al-Futuh dan Ar-Ridah dan selainnya, dia meriwayatkan dari sekelompok besar orang-orang yang tidak diketahui statusnya dan akhbariyin. Ibnu Mu'in berkata, dhaif. Abu Hatim berkata, hadisnya ditinggalkan atau matruk. Abu Daud berkata, dia sosok yang tidak bernilai. Ibnu Hibban berkata, dia tertuduh zindik dan telah diriwayatkan bahwa dia membuat hadis palsu. Dalam kitab Al-Mughni karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Idarah Ihya At-Turath Al-Islami, halaman 419. Az-Zahabi berkata, Sa'if bin Umar At-Tamimi Al-Asadi memiliki banyak karangan. Riwayatnya ditinggalkan berdasarkan kesepakatan ulama. Ibnu Hibban berkata, dia tertuduh zindik. Aku, Az-Zahabi berkata, dia mengalami zaman tabi'in dan tertuduh, di mana Ibnu Hibban berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Islami, cetakan pertama tahun 1993, halaman 295 dan 296. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Sa'if bin Umar At-Tamimi berkata Ibnu Mu'in lemah hadisnya, dan dia berkata pada kesempatan lain tidak ada kebaikan darinya. Abu Hatim berkata hadisnya ditinggalkan. Abu Daud berkata sosok yang tidak bernilai. An-Nasai dan Ad-Daruqutni berkata dhaif. Ibnu Adi berkata sebagian hadis-hadisnya terkenal dan sebagian besarnya munkar. Ibnu Hibban berkata dia meriwayatkan hadis-hadis palsu mengatasnamakan orang-orang terpercaya. Al-Hakim berkata dia tertuduh zindik dan periwayatnya cacat. Dengan keterangan tadi tentang sosok Sa'if bin Umar yang meriwayatkan kisah Abdullah bin Saba, maka kisah ini tidak dapat diterima lagi kebenarannya. Sebagai hadiah untuk ustadz itu, mari kita tunjukkan bagaimana pernyataan dari gurunya sendiri, yaitu Utsman Khamis, yang meyakini bahwa ada di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengikut Abdullah bin Saba. Dalam kitab Al-Hukbah min At-Tarikh karya Utsman Khamis, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Darul Iman, cetakan tahun 1999, halaman 90 dan 91. Utsman Khamis berkata, Ibnu Saba menampakkan sebagian akidah Yahudi seperti Roj'ah dan Waswi, dan sesungguhnya keimanan terdapat di satu rumah saja dan akidah yang lainnya. Ibnu Saba juga berkata, dahulu terdapat 1000 nabi dan setiap nabi memiliki waswi atau penerima wasiat. Sesungguhnya Ali adalah waswi Muhammad. Manusia pun dari tiap lapisan menyambut seruan dan sebagian dari mereka menjadikannya pendakwah. Mereka memahami tujuannya dan menyeru kepada dakwahnya. Sebagian dari mereka membenarkan perkataannya, yaitu perkataan Abdullah bin Saba. Di antara para pendakwah Ibnu Saba dan berjasa menyebarkan dakwahnya adalah Abdurrahman bin Udais al-Balwi Amr bin al-Haniq al-Khuzai. Siapakah Abdurrahman bin Udais al-Balwi yang dimaksud oleh Utsman al-Khamis?
Dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdil Bar, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul A'lam, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 451. Ibnu Abdil Bar berkata, Abdurrahman bin Udais al-Balwi berasal dari Mesir. Dia menyaksikan perjanjian Hudaybiyah. Asad bin Musa menyebutkan dari Ibnu Lahiyah dari Yazid bin Abi Habib yang berkata, Abdurrahman bin Udais al-Balwi termasuk orang yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Kami tegaskan termasuk orang yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Siapakah Amr bin Al-Hamik Al-Khuzai yang dimaksud oleh Utsman Al-Khamis? Dalam kitab Al-Isabah fi Ma'rifat As-Sahabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 514. Ibnu Hajar berkata, Amir bin Al-Hamik berkata Ibnu As-Sakan, dia adalah sahabat, bahwa Amir bin Al-Hamik ikut serta dalam perang Badar. Kami serahkan kepada para pemirsa siapakah di antara pengikut Abdullah bin Saba dalam pandangan Utsman Khamis sebagai guru ustadz tersebut. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.